Oke, selamat malam semuanya. Puji Tuhan ya, kita boleh berjumpa kembali. Kita akan membahas satu topik yang sudah tertunda kira-kira 3 minggu karena saya sakit, tapi puji Tuhan hari ini kita boleh memulai PA kita kembali. Saudara, kita akan sharing screen. Ya, kita akan berbicara tentang progressive Christianity ya. Bagian yang pertama, materi saya cukup panjang, jadi saya pikir lebih baik kita bagi jadi dua sehingga saya bisa menjelaskan dengan lebih pelan-pelan dan nanti kita ada waktu untuk bertanya jawab ya. Nah, saudara, tema ini menjadi booming ya beberapa waktu yang lalu dan saya melihat ada sudah banyak dibahas tentang topik ini di YouTube, tetapi menurut saya banyak pembahasan yang kurang menyentuh esensinya. Nah, itulah sebabnya saya rasa kita perlu menggali lagi lebih dalam untuk kita mempelajari supaya kita lebih mendapatkan gambaran yang lebih utuh apa itu progressive Christianity. Nah, kita akan memulai, saudara, dengan satu ayat yang mendasari tema kita pada malam hari ini. Paulus pernah mengingatkan di dalam surat Galatia 1 ayat ke-8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang lain, ya, another gospel, dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia, anatema. Jadi Paulus memakai satu perkataan yang sangat keras sekali, tetapi peringatan ini sudah banyak dilupakan. Saudara-saudara, dari mana kita memulai membicarakan tentang progressive Christianity? Kita harus memulai dengan satu penjelasan, saudara, secara singkat saja, bahwa fenomena progresif Christianity ini adalah fenomena gunung es zaman postmodernisme. Jadi di dalam setiap zaman, kekristenan itu berinteraksi dengan kehidupan dan pemikiran di dalam zaman tersebut. Ya, hari ini saya tidak menjelaskan panjang lebar tentang postmodernisme karena terlalu rumit, tetapi intinya yang mau saya sampaikan adalah di dalam setiap zaman, kekristenan itu selalu berinteraksi, bersinggungan dengan baik filsafat maupun cara berpikir di dalam zaman tersebut. Dan itu memberikan dampak kepada kekristenan, baik dampak positif sekaligus dampak negatifnya. Nah, di dalam masa postmodernisme ini, kekristenan juga mendapatkan satu dampak yang cukup negatif dari filsafat atau zaman postmodernisme ini, yaitu dengan munculnya berbagai macam teologi-teologi yang nyeleneh-nyeleneh di dalam zaman ini. Salah satunya adalah progressive Christianity. Dan nanti di dalam beberapa bulan, kalau bisa bulan depan ya, kita akan membahas lanjutannya yaitu tentang emerging church. Itu adalah juga produk daripada postmodernisme. Nah, saudara sekalian, itu pengantar yang harus kita ketahui bahwa progressive Christianity adalah produk daripada zaman di mana kita hidup ini, yaitu zaman postmodernisme dengan segala cara berpikirnya. Nah, sekarang kita lihat apa itu progressive Christianity. Seorang Delvin Brown, ya Delvin Brown ini adalah seorang penganut progressive Christianity. Nanti setiap nama-nama yang akan saya sebutkan akan saya jelaskan latar belakangnya. Nah, Delvin Brown ini seorang pengikut atau pencetus progressive Christianity. Dia mengatakan progressive Christianity itu ada satu analisa sekaligus satu penolakan ya di dalam nama iman Kristen terhadap message atau pesan yang muncul dari right wing Christianity, kekristenan sayap kanan. Ini nama lainnya adalah fundamentalisme ya. Tetapi itu lebih dari sekedar menolak fundamentalisme menurut Brown. Itu juga adalah kritik terhadap teologi liberal dan juga kritik terhadap konservatif Christianity atau kekristenan yang ortodoks yang selama ini kita miliki ya. Nah, saudara sekalian, kalimat ini agak ironis ya, karena dikatakan progressive Christianity adalah kritik terhadap teologi liberal. Nanti saya akan tunjukkan progressive Christianity sendiri itu teologianya sangat liberal. Jadi ini satu kalimat yang kontradiksi. Tetapi esensinya sudah muncul di sini, saudara, bahwa progressive Christianity itu menolak konservatif Christianity atau menolak teologi Injili, teologi ortodoks
yang selama ini dipegang oleh gereja. Nah, intinya di situ. Jadi teologi ini saya katakan adalah satu teologi yang bidat, ya, teologi yang menyesatkan sekali, di mana teologi ini mendekonstruksi, ya, deconstructing. Saudara, deconstructing ini satu istilah di dalam postmodernisme yang artinya itu membongkar, ya, membongkar, merobohkan dan sebagainya, ya. Apa yang dirobohkan, apa yang ditolak, apa yang dirusak, yaitu adalah seluruh iman ortodoks, baik secara doktrinal, nanti akan saya tunjukkan, baik di dalam cara mentafsir Alkitab itu sendiri, termasuk di dalam prinsip-prinsip etika di dalam Alkitab, semuanya ditolak, dibongkar, dan lain-lainnya. Dan mereka menawarkan, menyodorkan dengan teologi baru yang berbeda dengan atas nama kekristenan. Nah, ini ya. Jadi progressive Christianity ini sebenarnya satu pemberontakan terhadap teologi konservatif, teologi Injili, termasuk juga teologi reform. Nah, pertanyaannya, saudara, kenapa kok doktrin itu mesti dibuang? Ya, kenapa kok mereka ini sangat membenci doktrin-doktrin yang selama ini kita warisi, baik Alkitab, Kristus, tentang Allah dan sebagainya? Kenapa itu semua dibuang semua dan diganti dengan satu ajaran yang baru? Karena progressive Christianity, saya singkat PC ya, ingin kekristenan itu beradaptasi dengan zaman ini, zaman postmodern. Ini alasannya, saudara. Jadi mereka berpikir bahwa semua doktrin yang kita warisi pada masa-masa yang lampau itu sudah ketinggalan zaman, sudah tidak up to date, sudah tidak menjawab kebutuhan zaman di dalam postmodern ini, sehingga harus diganti dengan satu pendekatan yang baru, teologi yang baru. Nah, sebenarnya saudara, motivasi ini, cara berpikir ini ya tidak beda dengan liberalisme, ya. Nanti kapan saya juga akan membicarakan tentang liberalisme ini. Jadi liberalisme itu muncul di dalam zaman modern, saudara. Sedangkan progressive Christianity itu muncul di dalam zaman postmodern. Bedanya itu saja. Tapi spiritnya sama, yaitu sama-sama menolak iman kekristenan yang selama ini sudah dipegang selama beribuan tahun. Coba kita dengarkan apa yang dikatakan oleh Delwyn Brown di dalam bukunya ya. Dia juga mengatakan kalimat seperti ini. Kekristenan itu adalah satu kebenaran bagi kita. Nah, sampai di sini tidak ada masalah, saudara, kalimat ini. Kalimat yang belakangnya ini yang berbahaya. But it is not the only truth. Ya. Tapi kekristenan bukanlah satu-satunya kebenaran. Nah, ini spirit-spirit yang dibawa oleh progressive Christianity. Itulah sebabnya, saudara, mereka menyebut diri sebagai orang Kristen yang progresif. Progres itu kan artinya maju, ya. Progressive Christianity artinya inilah bentuk kekristenan yang paling up to date, yang progres, yang lebih maju, ya, yang menjawab kebutuhan zaman di dalam zaman postmodern ini, dan mereka memakai atau menyebut diri sebagai progresif untuk membedakan diri dengan kelompok konservatif atau iman Kristen yang ortodoks. Jadi ini mereka menyebut diri dengan istilah progresif. Saudara sekalian, ada berbagai cara yang dipakai oleh kelompok progresif Christianity ini untuk mendekonstruksi, ya, membongkar, merobohkan, merusak tatanan teologi kekristenan yang sudah mapan ini. Ada 3 metode, saudara, yang saya temukan. Nih, ya, yang pertama adalah melalui apa yang disebut dengan biblical criticism. Mereka ini mengadopsi, meniru cara dari kelompok kaum liberal. Jadi biblical criticism itu adalah sesuai namanya ya, mengkritiki Alkitab. Jadi Alkitab itu dikritik, ada beberapa pendekatan, ada disebut dengan source criticism, historical criticism, ya. Jadi kalau source criticism itu mengkritiki sumbernya penulisan kitab-kitab ini dari mana, ya. Nanti ada form criticism, kritik bentuk, ya. Ada historical criticism, kritik terhadap sejarah di dalam Alkitab ini benar atau tidak dan sebagainya. Jadi ini adalah satu spirit warisan dari zaman modern sebetulnya, liberalisme, yaitu mengkritik Alkitab. Ya, jadi Alkitab itu tidak ada yang benar, saudara. Semua ini keliru, ini mitos, ini bukan perkataan Tuhan Yesus dan sebagainya.
Yang kedua, metode yang dipakai adalah scientific empiricism, yaitu adalah empirisisme itu berdasarkan pengalaman, ya, pengalaman yang didasarkan kepada scientific. Jadi, apakah ini bisa dibuktikan? Ya, kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Apakah betul-betul Yesus itu mati di atas kayu salib, misalkan? Ya, apakah betul-betul dia bangkit dari kematian? Ya, bukti empirisnya apa? Bisa dibuktikan nggak secara sains? Ya, kalau tidak bisa, ya berarti itu adalah satu mitos. Ya. Dan yang ketiga, ini adalah yang kita sebut dengan postmodern humanisme. Humanisme ada satu filsafat yang sangat menjunjung tinggi manusia. Jadi filsafat ini yang didengungkan di dalam zaman postmodern. Nanti kita akan lihat salah satu contohnya, saudara jangan heran, kenapa progressive Christianity sangat toleran dengan LGBT. Ya, mereka sangat menerima kaum LGBT. Kenapa? Karena humanisme. Ya, perasaan sesama, toleran, simpatik, dan sebagainya, itu ada salah satu cara berpikir di dalam zaman postmodernis. Ya, nah saudara, inilah tiga metode yang dipakai oleh kelompok progresif untuk mendekonstruksi, merusak, membongkar, mempertanyakan, dan menolak seluruh pemikiran teologi Kristen iman ortodoks. Ya, nah, saudara sekalian, kita sekarang mengerti sedikit gambaran tentang progressive Christianity ini. Nah, pertanyaannya adalah, kapan sebenarnya progressive Christianity ini muncul? Ya, di Indonesia ini baru muncul beberapa 1-2 bulan lalu, heboh karena ada satu orang yang mengklaim diri progressive Christian lalu khotbah ngaco balo tidak karu-karuan sehingga menimbulkan reaksi yang sangat luar biasa di dalam dunia maya ya, di YouTube dan lain-lain. Nah, kita berpikir, oh progressive Christianity ini baru muncul 1-2 bulan yang lalu. Saudara keliru ya. Semua ajaran-ajaran yang muncul di Indonesia ini, saudara, saya katakan semua, ya, bukan hanya progressive Christianity. Semua ajaran-ajaran yang nyeleneh-nyeleneh, yang aneh-aneh di dalam kekristenan ini muncul di Indonesia itu merupakan dalam tanda petik adalah sisa-sisanya. Karena di negara asalnya, di negara Amerika dan Eropa, itu sudah terjadi kira-kira puluhan tahun yang lalu. Ya, baru muncul di Indonesia belakangan ini. Nah, saudara, saya mencoba menyelidiki ya, kapan progressive Christianity ini muncul pertama kali. Nah, di dalam riset yang saya lakukan, seorang yang bernama Rebecca King. Nah, Rebecca King ini bukan hamba Tuhan, saudara, tetapi dia adalah seorang sosiolog di dalam bidang agama, ya, religious study, sosiolog. Dia menyelidiki tentang progressive Christianity ini, saudara. Dia menghabiskan waktu 3 tahun lebih ya untuk masuk ke dalam gereja-gereja yang menganut ajaran progressive Christianity ini. Paling tidak ada 5 gereja yang dia ikuti, dan setiap gereja dia aktif di situ kira-kira selama 6 bulan. Dia ikut PA, dia ikut ibadahnya, ikut macam-macam, lalu dia ganti gereja yang kedua dan sebagainya. Itu dilakukan di Kanada dan di Amerika, ya. Dan dia di dalam bukunya New Heretic, ya, bidat yang baru. Rebecca King mengatakan seperti ini, saudara. Progressive Christianity itu muncul, ya, emerge, muncul kira-kira di pertengahan tahun 90-an. Sudah lama sekali, saudara. Ya, kita baru heboh 1-2 bulan yang lalu. Ini sudah di luar negeri ini sebarang kuno sebenarnya. Dan berkembang sebagai satu alternatif. Nah ini ya, sebagai satu alternatif baik bagi kaum Injili maupun bagi kaum liberal. Jadi ini sedikit gambaran tentang kemunculan progressive Christianity. Dan di tahun 1994, saudara, seorang yang bernama James Rowe Adam mendirikan The Center for Progressive Christianity. Ini ada websitenya ya, kalau saudara mau lihat, bisa lihat, tapi ya hati-hati saudara, kalau saudara tidak memiliki dasar yang kuat, bisa ikut-ikutan nanti. Nah, ini tahun 94 itu sudah ada satu website
khusus untuk membuat ini Progressive Christianity Center pusatnya ya. Tetapi saudara, memang istilah ini baru populer dan dipakai secara luas tahun 2002. Jadi istilah Progressive Christianity itu seperti namanya ya, progres pelan-pelan pelan-pelan dikenal dan akhirnya populer tahun 2022 2002. Nah, Saudara, pertanyaannya, untuk apa James Adam ini mendirikan Center for Progressive Christianity? Dan di dalam website itu saya menemukan kalimat yang cukup mengejutkan ya, progressivechristianity.org. Dikatakan, tujuan kita adalah untuk melayani orang-orang ya, individuals dan gereja-gereja yang menyebut diri mereka orang Kristen, tetapi mereka tidak menerima conventional belief, kepercayaan atau iman atau doktrin yang selama ini dipegang oleh gereja, conventional beliefs and doctrine. Nah, ini. Jadi aneh sekali Saudara, ada orang-orang yang menolak doktrin kekristenan, iman ortodoks ini, tapi masih mau menyebut diri sebagai orang Kristen. Ya. Dan progressive Christianity ini menjadi wadah bagi orang-orang seperti ini, Saudara. Oh, saya orang Kristen loh. Nanti saya tunjukkan ya. Saya orang Kristen loh. Saya hamba Tuhan loh. Tapi kalau saudara berbicara dengan mereka, baru saudara tahu loh kok doktrinnya nyeleneh seperti ini ya. Saya tidak percaya Kristus juru selamat, tidak percaya Alkitab, tidak percaya neraka dan sebagainya. Nah, ini saudara progressive Christianity. Dan saya menemukan ada berbagai organisasi progressive Christianity yang lain yang menyebar di seluruh dunia. Di Kanada kita menemukan The Canadian Center for Progressive Christianity. Ada Progressive Christian Uniting, ada kelompok namanya organisasi Sojourners ya, Crossleft, Wild Goose dan sebagainya dan lain-lain. Jadi Saudara, dari organisasi-organisasi ini, kita bisa menyimpulkan bahwa progresif Christianity ini sudah menyebar di seluruh dunia, saudara. Ya, Indonesia ini baru terkaget-kaget 1-2 bulan yang lalu. Padahal di luar negeri ini sudah puluhan tahun lalu sudah berakar, beranak cucu luar biasa dan pengikutnya juga luar biasa. Ya, nanti kita akan lihat. Nah, yang jadi pertanyaannya sekarang, siapa sih tokoh-tokoh di balik progressive Christianity? Ya, malam ini saya tidak membahas tokoh dari Indonesia yang menghebohkan itu karena menurut saya tidak penting, saudara. Ada orang-orang yang lebih penting yang mempengaruhi pemikiran progressive Christianity ini. Nah, ini saudara. Nama-nama ini pasti asing di telinga saudara. Siapa ini? Karen Armstrong, J. Baker, ya, Diana Butler, Nadia, dan sebagainya. Marcus Borg, Delvin Brown, tadi sudah saya sebut. Nah, ini nama-nama yang asing di telinga kita, tapi di luar negeri sana, mereka ini adalah orang-orang yang sangat populer luar biasa di dalam gerakan progresif Christianity ini. Nah, dari nama-nama yang muncul ini, saudara, saya akan memberikan 2 penjelasan penting. Pertama, nama-nama ini menunjukkan begitu masifnya progressive Christianity ini masuk di dalam berbagai denominasi. Jadi, saudara jangan pikir, loh siapa ini yang tertular yang mengajarkan Christianity? Dari denominasi mana? Boleh saya katakan hampir semua denominasi kekristenan gereja itu sudah terracuni, ya, terkontaminasi dengan pemikiran progresif Christianity ini. Saya kasih contoh, saudara. Ini nama terakhir ya, Peter Ince. Kalau saudara sering membaca buku, Peter Ince ini bukan nama yang terlalu asing. Dia ini profesor di Westminster Theological Seminary, pusatnya teologi reform, Westminster Seminary, saudara. Lalu dia tertular pandangan progresif ini dan menimbulkan konflik di dalam Westminster, dan tahun 2008 dia dipecat, ya. Dan dia tulis banyak buku yang akhirnya justru menyerang kekristenan sendiri. Nah, nama-nama yang saya bold ini orang-orang yang
penting ya. Markus Borg, Walter Brueggemann, John Dominic Crossan, ini orang Jesus Seminar, Brian McLaren ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua itu yang pertama ya tadi ya, saya ingin menunjukkan ini masuk di dalam segala denominasi, termasuk Richard Rohr ini orang Katolik, saudara, teolog Katolik, juga tercemar dengan progressive Christianity. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah dari semua nama-nama ini itu berbagai macam latar belakang profesinya, ya. Maksudnya begini, saudara. Nama-nama yang saya bold ini itu adalah kebanyakan orang-orang yang scholar, para pemikir, thinker, teolog. Ya, buku-bukunya lumayan-lumayan berat, saudara. Markus Borg, Walter Brueggemann ini pencetus teologi sosial, ya, social theology, social gospel. John Dominic Crossan ini salah satu tokoh Jesus Seminar, orang liberal, ya. Tetapi yang lain-lain ini kebanyakan adalah pastor, gembala. Jadi saudara harus ngerti, nama-nama ini memiliki spektrum yang berbeda. Ada thinker, teolog, yang tulisannya berat-berat, ada yang sekedar gembala, ya, yang menggembalakan di sebuah gereja dan sebagainya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan, ya, melingkupi berbagai denominasi dan juga berbagai latar belakang. Nah, ini saudara. Jadi ngeri sekali ya. Ini dan lain-lain ya, masih banyak lagi yang tidak mungkin kita bisa tuliskan semua di sini. Nah, sekarang saya akan lanjutkan saudara tentang apa karakteristik progresif Christianity ini, ya. Nah, ini yang harus saudara ketahui sebelum kita menggali pemikiran-pemikiran mereka. Beberapa karakteristik progresif Christianity. Yang pertama, teologi di dalam progresif Christianity ini adalah teologi campuran berbagai macam teologi, saudara. Jadi, apa sih yang hendak diajarkan oleh progresif Christianity? Saudara harus tahu, ini teologi gado-gado, saudara. Teologi campuran, yaitu berbagai macam teologi. Ya, nanti kita akan menemukan ada teologi open teisme yang juga nanti akan saya bahas di dalam pertemuan-pertemuan kita, dan filsafat, misalnya liberalisme. Ya, jelas pengaruh liberalisme terhadap progresif ini sangat kuat sekali. Mereka menolak iman yang ortodoks, teologi Injili, teologi konservatif. Postmodernisme sudah saya jelaskan tadi juga mempengaruhi ya filsafat posmo, dan filsafat panteisme. Apa itu panteisme? Nanti akan saya jelaskan. Tapi ini sesuatu yang buruk luar biasa, saudara. Dan humanisme tadi juga saya singgung, mereka sangat menjunjung tinggi manusia. Tidak boleh bicara tentang dosa, ya. Itu sangat menjatuhkan manusia. Kita harus saling mengasihi, saling menerima, meskipun orang itu LGBT, semua harus kita toleransi dan lain-lain, ya. Nah, saudara, ini ya. Jadi teologi progresif Christianity adalah teologi yang bersifat campuran. Nah, saudara sekalian, ada satu buku yang saya temukan ditulis oleh seorang yang bernama Dan Jensen, ya. Dan Jensen memberikan satu analisa yang menarik, saudara. Dia mengatakan, apa sih bedanya progressive Christianity dengan emerging church? Ya, kita belum membahas nih emerging church, tapi sudah saya singgung dulu, enggak apa-apa. Apa yang membedakan? Dan dia memberikan kepada kita satu kesimpulan seperti ini. Progressive Christianity memulai dirinya sebagai konservatif, ya, lebih konservatif, asalnya konservatif, dan postmodern form of liberal Protestantism (LP). Jadi menurut Dan Jensen, progressive Christianity itu merupakan campuran dari sesuatu yang lebih injili, konservatif, dan gabungan liberalisme dalam bentuknya postmodern. Ya. Sedangkan radikal emergent atau emerging church terbalik, saudara. Memulai dirinya, ya, dimulai dari lebih liberal dan postmodern
dari konservatif evangelical CE. Jadi terbalik ini. Ini memang dua bidat yang muncul di dalam zaman posmo yang saya sebut sebagai saudara kembar ini ya, antara progressive Christianity dengan emerging church ini. Tapi dari sisi yang berbeda. Satu lebih injili, lalu kawin dengan liberalisme dalam bentuk postmodern. Yang satu lebih liberal, lalu kawin dengan bentuk injili yang sudah tercemar postmodernisme. Intinya sama, saudara. Dua-duanya tercemar postmodernisme. Ya, ini karakteristik pertama dari progressive Christianity, merupakan teologi gado-gado, campur baur di situ. Tapi yang teologi yang benar, teologi Injili justru dibuang, saudara. Nah, yang kedua, karakteristik progresif ini ya, saya sebut sebagai progressive Christianity merupakan anak dari gerakan emerging church. Jadi beberapa teolog menyebut progresif merupakan anak dari gerakan emerging church. Kalau saya menyebutnya saudara kembarnya, saudara. Ya, nanti kita akan bahas itu beberapa bulan ke depan tentang emerging church itu apa. Sekalian supaya kita tuntas membahas apa yang jadi fenomena di dalam zaman ini. Yang kedua, saudara, beberapa karakteristik di dalam progressive Christianity. Progressive Christianity itu tidak memiliki teologi yang baku. Jadi kalau saudara membaca tulisannya satu orang, teolog-teolog tadi yang saya sebutkan, dengan teolog yang lain, membahas satu topik bisa beda. Dan bagi mereka tidak masalah. Kan teologi tidak ada yang baku. Ya, di dalam pemikiran postmodern semua itu relatif, tidak ada yang absolut. Saudara. Kamu mau pikir Kristus dan mau berteologi tentang Kristus seperti itu, saya seperti ini, berbeda, tidak masalah. Ya, jadi tidak ada teologi yang baku. Saudara jangan heran membaca, lo kok begini, lo kok begitu. Ya, dan pengakuan iman mereka juga tidak memiliki pengakuan iman karena tidak ada yang baku. Setiap minggu kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Itu kan mengikat seluruh gereja Tuhan yang di dalam konteks orang-orang Injili, orang-orang Reform sepanjang zaman mengikrarkan pengakuan iman yang sama. Di Progressive Christianity, saudara tidak akan menemukan hal-hal seperti itu, ya. Jadi mereka bisa berbeda di dalam beberapa doktrin-doktrin yang mereka ajarkan. Saya kasih contoh, saudara. Misal, ada teolog-teolog Progressive Christianity yang masih percaya kebangkitan fisik Tuhan Yesus. Tapi dia menolak penebusan. Yesus mati bukan menebus dosa manusia. Ya. Tapi ada juga sebaliknya, yang masih percaya doktrin penebusan, Yesus mati untuk menebus, tapi menerima homoseksual, aborsi, dan lain-lain. Nah, ini yang saya berikan ya. Jadi jangan heran, kok gak ada keseragaman pemahaman? Memang tidak ada keseragaman. Ya, itulah ciri-ciri posmo. Nah, saudara, di dalam kalimat ini, di dalam poin ini, seorang yang bernama Elisa Childers, ya, nah, saya perkenalkan ini. Elisa Childers ini seorang wanita apologet perempuan di Amerika yang sedang naik daun. Saya membaca bukunya, saudara, Another Gospel judulnya. Dia ini dulu sebelum mengerti kekristenan, dia terlibat di dalam progressive Christianity di dalam masa remaja pemudanya. Ya, dia ikut ke gereja tanpa mengerti apa ini gereja yang diajarkan, dan lama-lama dia makin ikut makin bingung karena apa yang diajarkan di gereja gereja progresif ini kok berbeda dengan apa yang dia pelajari di sekolah minggu dan sebagainya ya. Kemudian singkatnya dia bertobat, kemudian dia banyak menulis buku dan juga membuat podcast ya, konten di YouTube. Nanti saudara cari Elisa Childers, dia banyak berbicara dan menyerang progressive Christianity ini. Nah, di dalam bukunya Elisa Childers dia mengatakan progressive Christianity was a hotspot of beliefs, yaitu adalah campuran dari segala kepercayaan, saudara. Gado-gado. Jadi inilah progressive Christianity. Semua yang ada di dalam zaman postmodern ini dicampur jadi satu, sedangkan teologi yang baku, yang injili justru dibuang dan ditinggalkan.
Ini ciri yang kedua ya, karakteristik. Nah, karakteristik yang ketiga, seperti tadi yang saya katakan pada waktu saya memunculkan nama-nama di depan tadi, saya sudah menyinggung ya. Nah, saudara, para teolog-teolog di dalam kategori progressive Christianity ini itu memiliki spektrum yang berbeda-beda, saudara. Nah, maksudnya adalah gini, kalau saudara membaca ya tulisannya N.T. Wright, itu lebih halus pendekatannya. Bahasanya tidak vulgar, saudara. Bahasanya halus. Tapi dia seorang progresif, saudara. Tapi kalau saudara baca John Selby Spong, nanti akan saya tunjukkan ya. Wih, bahasanya vulgar sekali, saudara. Wah, dia menyerang luar biasa. Nah, John Selby Spong ini seorang Anglican yang mengaku dirinya sebagai non-teis. Ya, Pak, aneh ya. Pendeta, tapi mengklaim diri non-teis. Jadi sudah tidak percaya Tuhan. Ya sama saja dengan ateis. Jadi saudara, teolog-teolog progresif ini itu pendekatannya berbeda-beda. Ada yang kasar, ada yang halus. Nah, ini yang harus saudara ketahui sehingga pada waktu membaca ataupun mempelajari pemikiran mereka, saudara tidak terkaget-kaget. Sekarang saya akan masuk, saudara, di dalam teologi progresif Christianity. Ya, kita akan mulai masuk kepada pemikiran mereka tentang iman Kristen itu seperti apa. Oke. Nah, saudara, di dalam poin ini saya mengharapkan saudara yang mengikuti materi pada malam hari ini memiliki dasar doktrin yang cukup kuat. Karena saya tidak akan menguraikan doktrin teologi Injili, teologi Reform sampai mendetil. Waktunya pasti tidak cukup. Ya, jadi maksudnya begini, saudara. Ketika nanti saya akan tunjukkan kesalahan mereka tentang suatu doktrin, saudara harus tahu secara umum yang benarnya seperti apa. Karena saya tidak mungkin menjelaskan yang benar, mengulang lagi doktrin Alkitab, doktrin Kristus satu-satu, itu sudah impossible, saudara. Waktunya sudah tidak memungkinkan. Ya, itu yang saya harapkan. Nah, saya telah menyusun teologi progresif Christianity ini, apa yang mereka pikirkan tentang iman Kristen menurut mereka dengan sebuah kata kunci. Kata kunci itu adalah tidak ada, ya. Tidak ada kunci kata kuncinya. Jadi bagi progressive Christianity semuanya itu tidak ada. Nah, kita mulai. Yang pertama, tidak ada firman Allah, ya, tidak ada firman Allah. Apa maksudnya? Bagi orang-orang progressive Christianity ini, Alkitab itu bukan firman Allah, saudara. Nah, kalau begitu apa? Ya, Alkitab itu dongeng. Alkitab itu cuma buku biasa. Ya. Saudara Delvin Brown ini, yang tadi di depan saya kutipkan ya, mengatakan the Bible is not inerrant. Alkitab itu bukan tidak ada salahnya di dalam hal sejarah, di dalam ilmu pengetahuan, dan di dalam etika. Dengan kata lain, Alkitab itu banyak salahnya di dalam catatan sejarah, tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya, metode scientific empirisisme tadi. Di dalam ilmu pengetahuan juga banyak errornya, dan di dalam etika Alkitab juga banyak salahnya. Ya. Dan dia juga tidak inerrant di dalam teologi, fatal, saudara. Jadi teologi yang ada di dalam Alkitab kita, menurut kelompok progresif, itu banyak mengandung kesalahan. Dan sebagaimana kita akan melihat, kata Brown, itu tidak harus menjadi dasar, menjadi penuntun yang menopang kehidupan kekristenan kita. Bingung enggak, saudara, dengan kalimat ini? Dan orang seperti ini ngaku sebagai pendeta, sebagai orang Kristen, tapi ngomongnya seperti ini. Ya, di dalam teologi reform, teologi Injili, kita percaya doktrin inerrancy of the Bible, ketidakbersalahan Alkitab di dalam sejarah, di dalam sains, di dalam etika, di dalam teologi.
Sekarang saudara lihat, dibalik 180 derajat. Alkitab tidak inerrant, berarti Alkitab errant, ada salahnya. Di dalam sejarah, di dalam etika, termasuk di dalam teologi dan doktrinnya. Dan Alkitab bukanlah menjadi penuntun, menjadi dasar, menjadi penopang di dalam identitas kekristenan kita. Nah, ini ya. Maka saya beri judul tidak ada firman Allah. Kenapa Saudara? Karena bagi kelompok progresif ini Alkitab itu penuh dengan kontradiksi secara doktrinal maupun narasi, ya. Doktrinal itu pengajaran, teologi, narasi itu cerita. Saudara pasti kalau rajin baca Alkitab menemukan perbedaan-perbedaan kan. Loh, di kitab ini yang dibunuh 1.000 misalkan ya. Loh, di kitab yang satu cerita yang sama kok matinya bukan 1.000 tapi 100 ya. Yang ini kelebihan 0. Nah, kasus Daud dan Goliat juga sama ya. Di satu kitab dibunuh Goliat, satu kitab yang lain namanya bukan Goliat ya. Nah, yang benar yang mana? Nah, jadi bagi kelompok progresif, Alkitab itu penuh kontradiksi, penuh kesalahan, pengajaran, doktrin, maupun cerita-ceritanya. Ini. Dan di dalam kalimat yang lain, bukunya Delwyn Brown mengatakan, The Bible is not our authority. Alkitab itu bukan menjadi otoritas kita di dalam arti secara hukum, ya, secara legal, yang mengharuskan kita untuk mempercayai semua yang diajarkan di dalamnya. Coba, saudara. Alkitab itu tidak punya otoritas bagi kelompok progresif yang mengharuskan kita menerima, mempercayai apa semua yang diajarkan di dalamnya. Nah, kita orang Injili, orang Reform, memiliki spirit untuk tunduk kepada Alkitab kan. Alkitab adalah firman Allah, Alkitab itu tidak bersalah di dalam naskah aslinya, dan Alkitab harus tunduk menerima semua apa yang diajarkan, baik secara doktrinal, secara etika. Kalau Alkitab ngomong homoseksual itu salah, ya salah, saudara. Ya, itu etika. Nah, kita harus belajar untuk menundukkan diri dan mempercayainya. Tapi bagi progresif, enggak demikian. Ya. Nah, Alkitab dipenuhi mitos. Ini cuma contoh ya dari satu orang yang namanya Delwyn Brown. Nah, kalau saya tuliskan semua materi malam hari ini tidak selesai-selesai, saudara. Tapi hakikatnya semua kelompok progresif sama pikirannya. Mereka tidak percaya, saudara, Adam dan Hawa itu adalah pribadi yang betul-betul ada di dalam sejarah literal. Bagi mereka itu mitos. Padahal kalau saudara membaca Perjanjian Baru, Tuhan Yesus juga nyebut Adam dan Hawa, saudara. Paulus juga nyebut Adam dan Hawa. Ya. Tuhan Yesus, Paulus percaya Adam dan Hawa itu manusia secara literal, betul-betul ada suami istri ini, Adam dan Hawa. Tapi bagi progresif, enggak, itu mitos itu. Mereka juga menolak kisah penciptaan dan menerima teori evolusi, saudara. Jadi alam semesta ini ada karena evolusi, bukan karena diciptakan. Mereka juga menolak semua doktrin-doktrin di dalam Alkitab, ya, kelahiran anak darah, virgin birth, kemudian mujizat-mujizat di dalam Alkitab, semua itu adalah mitos yang tidak bisa dibuktikan secara empiris. Nah, ini ada spirit daripada liberal. Ini yang tadi saya katakan biblical criticism. Jadi Alkitab itu dikritik, Alkitab ditelanjangi, lalu diperkosa, ya, semua yang tak cocok dengan pikiran mereka ditolak semua. Nah, ini progresif Christianity. Jadi Alkitab itu apa? Alkitab itu hanya tulisan manusia pada masa lalu dan itu bukan firman Allah. Nih, ya. Ya, itu tidak ada bedanya dengan kitab-kitab kuno yang juga dimiliki oleh agama-agama lain, ya. Hanya tulisan manusia biasa. Jadi saudara sekalian, di dalam inilah pengertian mereka apa itu tentang Alkitab. Alkitab bukan firman Allah. Dan Rebecca King menunjukkan di dalam risetnya selama 3 tahun dia mengikuti gerakan progresif, dia menunjukkan
bahwa di dalam gereja-gereja progresif ini, saudara, otoritas Alkitab itu digantikan dengan buku dan tafsiran teolog-teolog progresif yang mereka percayai. Jadi Alkitab itu nyaris tidak pernah dibaca. Yang dipelajari, yang jadi bahan PA, justru adalah buku-buku teolog-teolog yang tadi saya katakan di depan itu. Ya, mempelajari bukunya Markus Borg, mempelajari bukunya John Selby Spong, dan sebagainya. Nah, ini yang dikatakan oleh Rebecca King. Otoritas yang sebelumnya dipegang oleh Alkitab sebagai firman Allah, ya, tidak menghilang, ya, tetapi digantikan atau ditransferkan kepada popular teks dan para penulis-penulis yang menjadi otoritatif, ya, di mana mereka menjadi Bible subject matter. Nah, ini saudara. Jadi Alkitab itu digantikan oleh tulisan-tulisan teolog-teolog progresif. Mereka justru lebih senang mempelajari tulisan-tulisan mereka daripada mempelajari Alkitab. Ya, nah saya kasihkan contoh sekarang, saudara. Ini jangan kaget nih, lihat ini sekarang. Nah, ya, Nadia Bolz-Weber. Ini kalau namanya tidak saya tulis Nadia, saudara pasti bingung. Ini laki apa perempuan? Ya, ini hamba Tuhan apa preman ini? Ini pendeta, saudara. Ya, pendeta Lutheran. Dan dia mengatakan di dalam salah satu website interview, dia mengatakan, oh lihatlah ya kepada fakta bahwa laki-laki harus mendominasi wanita. Itu bukan pendapat saya, itu pendapatnya Tuhan. Nah, lalu kata-kata kotor ini. Nah, saudara baca sendiri ya, saya tidak tega bacanya. Di dalam website yang saya temukan, kata-kata kotor ini muncul berkali-kali, saudara. Dari seorang hamba Tuhan. Ya. Ini ada spirit pemberontakan, saudara. Efesus 5 ngomong, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu, hai suami-suami kasihlah istrimu, dan sebagainya. Nah, dia Bolz-Weber ngomong, lah itulah menurut Tuhan, bukan menurut pendapat saya. Karena dia seorang penganut feminis, dia pendukung LGBT, dan sebagainya. Ini adalah progressive Christianity. Alkitab itu dibuang serendah-rendahnya dan digantikan dengan pikiran manusia. Ya, jadi saudara kalau di Indonesia ada pendeta yang bertato yang mau bikin heboh, itu bukan barang baru, saudara. Ini seorang perempuan pendeta Lutheran modelnya seperti ini. Sekarang saya tunjukkan yang lebih mengerikan lagi, pemikiran tentang Alkitab dari John Selby Spong, ya, pendeta Anglican di Inggris. Di dalam bukunya Sins of Scripture. Perhatikan judulnya, saudara. Bukunya dia Sins of Scripture. Dosanya Alkitab. Bukan sin in Scripture. Dosa di dalam Alkitab. Bukan cerita dosanya Daud, dosanya Abraham. Bukan. Ini ngomong dosanya Alkitab. Jadi Alkitab itu ada dosanya, saudara. Jadi Alkitab menurut Spong itu adalah memiliki kesalahan pembenaran bagi berbagai kejahatan yang terjadi di dunia sekarang ini. Misalkan environmental degradation, ya, kerusakan kerusakan lingkungan, kerusakan lingkungan, ya. Karena Tuhan kan ngomong, kuasailah bumi, taklukkan bumi. Maka Spong mentafsirkan, karena perintah itulah sekarang bumi ini rusak lingkungannya. Oppression of women and minorities, ya, penindasan wanita. Ya. Itu tadi yang seperti di depan saya katakan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ditafsirkan seperti itu. Dan kesalahan atau dosanya Alkitab adalah restriction on same-sex relationship, pelarangan terhadap hubungan seks sesama jenis. Coba bayangkan, saudara. Dan equal marriage, pernikahan yang sejenis. Menurut Spong, dalam hal ini Alkitab itu salah. Ini dosanya Alkitab, saudara. Kenapa kok melarang orang same-sex relation, same-sex marriage kok dilarang? Nah, dosa berikutnya rasisme. Alkitab mengajarkan rasis, perbedaan suku, etnis.
mengajarkan child abuse, penyiksaan anak, dan antisemitik, anti terhadap orang-orang Yahudi. Ya, bingung saudara bisa membaca kalimat ini. Kapan Alkitab mengajarkan rasis? Ya, kapan Alkitab mengajarkan child abuse? Ya, tapi inilah tafsiran daripada orang-orang progresif terhadap Alkitab. Ya, oke ya. Ini tentang firman Allah. Tadi saya katakan tidak ada firman Allah di dalam progressive Christianity. Yang kedua, saudara, teologi progressive Christianity yang harus saudara ketahui adalah saya sebut tidak ada Allah yang berpribadi dan tidak ada Allah yang berdaulat. Nah, ini akan saya jelaskan sedikit lebih panjang karena ada konsep-konsep penting yang mungkin selama ini saudara tidak ketahui. Saudara, di dalam konsep kita tentang Allah, baik teologi-teologi Injili, teologi yang ortodoks, teologi reform, dan sebagainya, kita percaya Allah itu adalah Allah yang berpribadi, Allah yang berdaulat, Allah yang berkuasa, yang tidak tertandingi oleh siapapun. Tapi di dalam konsep Allah kelompok progresif ini, tidak ada, saudara, Allah yang demikian. Saya akan jelaskan, saudara, ya, melalui satu diagram. Diagram pertama berbicara lingkaran seperti ini. God and universe, Allah dan alam semesta atau ciptaan, ya. Di dalam diagram pertama ini, Allah itu lebih besar dari ciptaannya. Sekaligus Allah itu terpisah dengan dunia ciptaan. Karena Allah yang menciptakan alam semesta termasuk manusia, maka Allah bukanlah bagian daripada ciptaan. Betul ya? Inilah teologi yang kita sebut dengan Christian theism yang kita pegang, saudara. Semua teologi Injili, teologi iman ortodoks, teologi reform, dan semuanya percaya seperti ini. Allah yang menciptakan universe, alam semesta, tapi Allah itu jauh lebih besar dari alam semesta itu, dan Allah itu terpisah, bukan menjadi bagian daripada alam semesta. Ini teologi yang benar, saudara. Sekarang diagram yang kedua mengatakan God sama dengan universe. God identic with universe. Allah sama dengan alam semesta. Allah menciptakan alam semesta, iya. Tapi alam semesta itu juga adalah Allah. Dan Allah itu juga adalah alam semesta, ciptaan. Ya. Nah, saudara, konsep Allah, relasi Allah dengan ciptaan seperti ini, inilah yang disebut dengan ajaran panteisme yang tadi saya sebutkan. Ya, teologi progresif adalah teologi gado-gado. Semua dicampur termasuk salah satu pemikirannya tentang Allah yang bersifat panteisme. Saya jelaskan istilah ini. Ini dari bahasa Yunani sebenarnya ya. Pan itu artinya semua, saudara. Maka muncul kata pandemik. COVID-19 itu pandemik karena menyerang seluruh dunia. Pan artinya semua, teisme Allah. Jadi panteisme ini satu filsafat, satu pemahaman, semua di dalam ciptaan ini adalah Allah. Pohon itu ya ada Allah. Ya. Bangku yang saudara duduk sekarang itu memiliki sifat ilahi. Komputer gadget yang saudara pegang sekarang ini memiliki sifat ilahi. Nah, ini adalah salah satu pemikiran yang dicetuskan dan dipopulerkan kembali khususnya oleh yang disebut dengan New Age Movement, gerakan zaman baru. Ya, ini akar-akarnya itu ada di dalam Hinduisme, saudara. Hindu itu ada agama panteis. Semua itu ada unsur Allah, unsur ilahi. Maka sungai, sungai suci, mandi di situ kamu jadi orang suci, dosamu hilang dan sebagainya. Termasuk di dalam diri manusia itu adalah ilah-ilah yang kecil, ya, panteisme. Ini. Nah, progressive Christianity, beberapa teolog saya temukan adalah penganut panteisme. Oke. Sekarang diagram ketiga. Nah, Allah lingkaran yang besar, menciptakan universe lebih kecil dari dia. Tapi diagram ini menunjukkan
alam semesta ini merupakan bagian dari Allah. Saudara harus bisa bedakan ini loh ya. Kalau ini Allah sama dengan alam semesta, termasuk segala ciptaan, termasuk manusia. Tapi di dalam grafik ketiga ini mengatakan Allah menciptakan alam semesta, Allah itu lebih besar dari alam semesta, betul. Tapi Allah itu juga merupakan bagian dari alam semesta. Dan alam semesta ini juga merupakan bagian dari diri Allah. Tapi Allah itu beda dengan alam semesta. Arti ya, ini paling agak membingungkan ini. Jadi di dalam pandangan ketiga ini disebut dengan pemahaman panenteisme. Kalau bacanya cepat, panenteisme. Baca pelannya yang benar panenteisme. Pan artinya semua, sama ini ya. N bedanya cuma ada N di sini artinya di dalam, seperti Inggris in, di dalam. Teisme Allah. Jadi segala sesuatu ada di dalam Allah ini. Saudara, panenteisme mengajarkan bahwa alam semesta ini, dunia ciptaan ini adalah semacam tubuhnya Allah. Allah itu kan roh, tidak bertubuh, tidak memiliki sifat jasmani. Tetapi di sini alam semesta itu merupakan bagian dari Allah. Jadi apa yang terjadi di dalam alam semesta ini mempengaruhi Allah. Dan apa yang terjadi di dalam diri Allah juga mempengaruhi alam semesta ini. Sama seperti ya, saudara sakit ya, stres kayak saya stres, pikiran stres, kena fisiknya saudara. Mempengaruhi fisik. Dan apa yang terjadi fisik juga mempengaruhi mental kita. Jadi dengan kata lain, Allah dan alam semesta ini saling bergantung, saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Panenteisme. Apa yang terjadi di dalam diri Allah mempengaruhi dunia ciptaan. Dan apa yang terjadi di dunia ciptaan mempengaruhi diri Allah. Jadi di dalam bagian inilah, ini kadang-kadang disebut dengan proses teologi. Allah itu berproses. Ya. Allah itu mengalami proses seperti manusia, seperti alam semesta. Nah, saudara, ini tiga macam kelompok pemahaman relasi Allah dengan dunia ciptaan. Ya, kita di sini, saudara. Ini adalah panteisme, New Age, Hindu, dan progresif ada di sini, dan lebih banyak progresif itu di sini, panenteisme. Ya, nih, saya lanjutkan sekarang. Progresif menolak Christian Theism, bagian paling kiri tadi, yaitu Allah yang berdaulat atas alam semesta. Mereka menolak kenapa? Karena mereka menganggap Allah itu sebagai cosmic monarch, monarki alam semesta. Allah itu seperti penjajah alam semesta, semena-mena, berdaulat, ya, seperti seorang monarki yang berdaulat, yang semena-mena terhadap rakyatnya. Maka dikatakan berbeda dengan Allah yang inkarnasi, yang menjadi lemah, vulnerable, dan penuh kasih. Nah ini saudara. Jadi progressive Christianity itu membedakan Allah yang berdaulat dengan Allah yang berinkarnasi. Yesus Kristus berinkarnasi kan lemah, vulnerable. Dipukuli ya tidak balas, diludahi tidak balas, dan akhirnya mati pun ya tidak balas, saudara. Nah, ini Allah yang mereka sukai, saudara. Kalau Allah PL, Allah yang berdaulat menghukum Firaun, ya, menghukum bangsa-bangsa Kasdim, Babel dan sebagainya. Lah ini Allah yang cosmic monarch, Allah yang kejam, Allah yang monarki. Nah, mereka tidak suka. Mereka pilih Allah yang penuh cinta kasih, pengampun dan sebagainya. Nah, ini saya lihat ya, mirip seperti bidat Marsion di gereja mula-mula. Jadi seorang Marsion di gereja mula-mula mengajarkan Allahnya PL dengan Allahnya PB. Ini dua Allah yang berbeda, saudara. Satunya kejam, haus darah. Satunya penuh cinta kasih. Ini pasti dua Allah yang berbeda. Nah ini mirip dengan ajaran progressive Christianity. Sehingga Marcus Borg di dalam bukunya The Heart of Christianity menawarkan panenteisme
sebagai cara berpikir tentang Allah yang bersifat alternatif dari teisme. Nah, ini ya. Jadi di dalam konsep progresif tentang Allah, tidak ada Allah yang berdaulat, Saudara. Allah itu bergantung kepada ciptaannya, karena ciptaannya ini merupakan bagian dari Allah, sekaligus Allah itu merupakan bagian dari dunia ciptaan. Panenteisme sebagai satu alternatif bentuk pengenalan teisme tentang Allah. Nih, progresif Christianity, ya. Saudara sekalian, Delwin Brown kembali mengatakan di dalam bukunya, ini kalimat ini saya beri tanda kurung adalah pemikiran panenteisme. Perhatikan, Saudara. Jadi pribadi Allah dan dunia itu saling intertwin, saling terikat, and mutually interactive, saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, ini ajaran panenteisme, Saudara. Allah membuat perubahan yang nyata di dalam dunia, dan dunia membuat perbedaan di dalam diri Allah. Jelas panenteisme. Ya. Memang dia nggak ngomong, ini ajaran saya panenteisme loh, ajaran sesat. Nggak ada, Saudara. Nggak akan menemukan kalimat-kalimat seperti itu. Saudara harus sendiri bisa menyimpulkan. Ya, jadi membaca buku-bukunya progresif ini membutuhkan tadi saya katakan ketajaman doktrin, kekuatan analisa, saudara bisa membedakan, oh ini salahnya di sini. Ya, ini kalimat Darwin Brown. Ya, dan dalam kalimat selanjutnya dia mengatakan, dengan kata lain, sedikitnya kita berpikir di dalam istilah-istilah ini. God is not omnipotent. Coba bayangkan, saudara. Allah itu tidak maha kuasa. Bagi progresif, Allah itu tidak maha kuasa, ya, dan tidak maha hadir, tidak maha tahu, omniscience. Saudara, ini adalah ajaran bidat yang lain, open theisme. Nanti kapan-kapan saya akan membahas topik ini, saudara. Ya, jadi inilah yang diajarkan di dalam progresif. Gado-gado, saudara. Semua yang buruk, yang jelek, yang sesat diambil, dicampur, inilah jadi namanya teologi progresif Christianity. Ya, oke, ini tentang Allah. Nah, Brian McLaren di dalam bukunya juga mengatakan hal yang sama, mirip dengan Marcion. Jadi dia membedakan Allah Perjanjian Lama dengan Allah yang adil, yaitu Bapaknya Yesus Kristus. Loh, Allah ini jadi ada berapa, saudara? Ya. Membedakan Allah PL dengan Allah yang penuh kasih sekaligus Bapak daripada Yesus Kristus. Saudara mulai bingung nih. Loh, tadi Darwin Brown ngomong tidak boleh ada Allah yang cosmic monarch. Kok sekarang Brian McLaren ngomong Allah PL itu beda dengan Allah dari Bapa Yesus Kristus yang compassionate, penuh kasih. Nah, itu tadi yang saya katakan, saudara. Bagi kelompok progresif, teologi saya beda dengan teologi kamu, tidak ada masalah. Ya. Semuanya boleh berpendapat kok, semuanya boleh berteologi bebas, tidak ada ikatan doktrinal. Ya. Jadi saudara lihat, ini yang diajarkan oleh Brian McLaren. Jadi Allah PL beda dengan Allah Bapa dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Oke, di dalam buku yang lain, ini seorang progresif perempuan, Greta Fosper, ya. Di dalam bukunya dengan atau tanpa Allah, mengapa kita hidup itu lebih penting daripada apa yang kita percayai? Lihat saudara, judulnya saja sudah sangat provokatif. Bagaimana kita hidup itu lebih penting daripada apa yang kita percayai? Vosper mengatakan, kita tidak perlu percaya Allah untuk menjadi orang Kristen yang baik. Yang penting adalah perbuatan, bukan iman. Ya, mungkin tidak bisa malam ini, minggu depan, pada pertemuan kedua saya akan tunjukkan. Vosper akhirnya mengklaim diri, saya seorang ateis. Tapi masih jadi gembala di gereja, saudara. Kan
perlu percaya Allah untuk menjadi orang Kristen yang baik. Yang penting perbuatan dan bukan iman. Jadi kekristenan mau dipisahkan dengan keberadaan Allah. Apa bisa, saudara? Ya. Nah, inilah progresif. Ini yang kedua, ya, tentang Allah. Jadi saudara mulai melihat, oh ini loh yang diajarkan oleh progresif tentang Alkitab, tidak ada firman Allah, tentang Allah tidak ada Allah yang berpribadi dan tidak ada Allah yang berdaulat. Yang ketiga, tidak ada Kristus yang ilahi. Masih percaya Yesus? Percaya dong, karena ada di dalam Alkitab. Tapi Kristus yang seperti apa? Apakah dia divine, ilahi? Nah, lain cerita, saudara. Ya, saudara-saudara, secara umum ya, teolog-teolog progresif ini menolak keilahian Kristus. Saya katakan secara umum, mungkin ada di antara mereka yang masih percaya Kristus itu adalah Allah, tapi mungkin satu di antara 100 atau satu di antara 1000, saudara. Secara umum mereka berpikir, Kristus itu hanya teladan moral. Orang yang baiknya luar biasa. Orang yang perlu kita teladani. Yang mau berkorban untuk orang lain. Budi pekertinya luar biasa. Kebaikannya perlu kita anjungi jempol. Tapi ya cuma sebagai teladan moral. Yesus bukan Allah. Ini Kristus versi progressive Christianity. Ya. Nah, saudara sekalian, saya berikan sekarang seorang yang bernama Michael Kruger. Nah, Michael Kruger ini bukan progresif, ya. Dia ini profesor dari Reformed Theological Seminary. Dia spesialisasinya adalah di dalam bidang early Christianity, kekristenan masa mula-mula. Ini jagonya dia, Michael Kruger. Nah, dia menulis buku, saudara, menentang progressive Christianity, ya. Di dalam bukunya itu dia mengatakan, mereka percaya bahwa Yesus bukanlah divine son of God, bukan anak Allah yang ilahi, but rather tetapi just a moral example for us to follow. Ini sudah. Cuma contoh moral, teladan moral yang harus kita ikuti, yang perlu kita teladani. Yesus itu lebih kepada big brother, saudara tua kita, yang memberikan pola bagaimana kita meneladani di dalam langkah-langkah kehidupannya. Nah ini saudara, inilah Kristus yang ditawarkan oleh progresif. Jadi saudara pertanyaannya ya, apakah orang progresif ini masih percaya Trinitas enggak saudara kira-kira? Di dalam saya membaca buku-buku mereka, memang mereka tidak pernah ada kalimat kita menolak doktrin Trinitas, itu belum saya temukan. Tapi kalau sudah melihat modelnya seperti ini tentang Allah, tentang Alkitab, tentang Kristus, saya tidak yakin mereka masih percaya Trinitas. Ya, seorang yang bernama Philip Goley, ini juga progresif, saudara. Di dalam bukunya If the Church Were Christian, ya, jika saja gereja itu adalah orang-orang Kristen, menemukan kembali nilai-nilai dari Yesus. Philip Goley memberikan 10 hukum progresif. Lalu Michael Kruger tulis juga ya, 10 hukum melawan progresif. Nah, itu uniknya. Di dalam tulisan Philip Goley, saudara, hukum pertama dari progresif yang dia katakan, bahwa Yesus itu hanya model for living. Model teladan bagaimana kita itu harus hidup lebih daripada objek untuk disembah, more than an object of worship. Jadi Yesus itu bukan object of worship, saudara, cuma contoh teladan. Seperti saudara meneladani Konfusius, seperti saudara meneladani Mahatma Gandhi, seperti saudara meneladani Mother Teresa, seperti saudara meneladani Martin Luther King, Abraham Lincoln, dan sebagainya. Yesus itu cuma model. Dia bukan juru selamat. Dia bukan Mesiah. Dia cuma teladan moral. Inilah Kristus versi progresif. Ya. Dan ini diteguhkan lagi, saya temukan di dalam bukunya Rebecca King. Di dalam
Rebecca King berpetualang 3 tahun mengikuti semua gereja-gereja progresif, dia juga mengatakan hal yang sama. Dari perspektif progresif Kristen, vision atau cara melihat Yesus sebagai sesuatu pribadi yang transcends, ya, yang agung, yang tinggi. Nah, menurut mereka itu secara saintifik dan secara historis tidak akurat. Yesus itu bukan Allah, nggak bisa dibuktikan secara saintifik, nggak bisa dibuktikan secara historis. Ya, itu cuma mempresentasikan dia, Kristus, sebagai great teachers or prophet atau nabi rather than as a divine figure, daripada figur ilahi. Jadi semua teolog-teolog progres mengatakan Kristus adalah cuma sekedar guru moral, teladan moral, nabi, dan sebagainya. Tapi dia bukan Allah yang harus disembah. Nih, saudara. Ya. Sehingga saudara jangan kaget kalau saudara membaca di dalam buku-buku orang-orang progresif yang lain, seperti misalnya Tom Harper, ya, di dalam bukunya The Pagan Christ. Ini bukunya, judulnya saja sangat kurang ajar. Kristus yang kafir, ya, Pagan Christ. Dia mengatakan bahwa sebenarnya Yesus itu tidak pernah ada. Yesus itu cuma mitos, imajinasi manusia. Tidak pernah ada di dalam sejarah. Ya, Tom Harper mengatakan seperti itu. Nah, inilah yang ketiga tentang Kristus. Tidak ada Kristus yang ilahi. Sekarang saya akan masuk kepada poin yang terakhir di dalam sesi kita pada malam hari ini. Lalu kita akan masuk di dalam tanya jawab. Masih ada 2 poin, ya. Berikutnya adalah tidak ada keselamatan yang sesungguhnya. Tidak ada firman Allah, tidak ada Allah yang berdaulat, tidak ada Kristus yang ilahi, tidak ada keselamatan yang sesungguhnya. Nah, kita mau bicara sekarang tentang konsep keselamatan menurut kelompok progresif. Jadi, saudara, kalau kelompok progresif mengatakan Kristus itu bukan Allah, ya, bukan divine being, dia cuma teladan moral, maka di dalam hal inilah progresif juga mentafsirkan Kristus itu bukan juru selamat yang sesungguhnya. Jadi Kristus itu bukan hanya menyelamatkan manusia, melainkan juga seluruh alam semesta. Ini diambil dari Roma pasal ke-8. Nah, sehingga kalau saudara jeli, tafsiran-tafsiran seperti ini itu memiliki latar belakang panteisme lagi. Roma 8 ini tentang cosmic redemption, ya. Jadi memang di dalam Roma pasal 8, kalau saudara nanti di rumah membaca, di situ Paulus mengatakan seluruh alam semesta itu mengeluh, menantikan hari pembebasan seperti seorang yang ingin melahirkan, ya. Sampai Kristus itu datang, barulah itu semua akan dibebaskan. Jadi saudara, memang Alkitab mengatakan penebusan yang dilakukan oleh Kristus itu bukan hanya menebus manusia dari dosa, tetapi juga menebus seluruh ciptaan Tuhan yang juga jatuh di dalam dosa. Itulah sebabnya nanti kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru, saudara. Karena itu juga sudah ditebus oleh Tuhan. Nah, itu ayatnya ada di dalam Roma pasal ke-8. Saya tidak bacakan karena panjang sekali, tapi saya harap saudara baca di rumah. Ini ayat yang menarik sekali. Tapi sayang, saudara, di dalam progressive Christianity, ini ditafsirkan dari perspektif panteisme, saudara. Dari mana kok bisa tahu? Ya dari perkataan Delvin Brown. Delvin Brown berkata seperti ini, "The divine is at one with the cosmos." Sang Allah, sang ilahi itu adalah satu dengan alam semesta, kosmos. Ini panteisme, saudara. Tadi di depan saya sudah jelaskan, ya, lingkaran besar dan lingkaran kecil jadi satu. Itu panteisme. Dan semuanya
yang ada di dalamnya. Jadi Allah itu bersatu, Allah itu sebenarnya satu dengan alam semesta dan segala sesuatu yang ada di dalam alam semesta ini. God is in, Allah ada di dalam, and with, dan dengan dunia ini. Ya, God is with its and the rest of creation, not two fully God, fully world, fully one. Ini panteisme. Jadi Allah itu ada dengan semua yang ada di dalam ciptaan ini. Sepenuhnya adalah Allah, sepenuhnya adalah dunia, sepenuhnya adalah satu, yaitu Allah dan ciptaan. Ini panteisme, Saudara. Jadi penebusan dan keselamatan yang ada di dalam Alkitab Roma pasal 8 tadi ditafsirkan, dimengerti dari filsafat panteis. Bukan dipahami sebagai Yesus penebus juru selamat manusia dan alam semesta secara biblika, tapi secara panteis. Ya. Di dalam kalimat lain dia mengatakan, kita boleh berkata dengan Injil Yohanes bahwa tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Kristus. Yohanes 14 ayat ke-8. Tetapi Christ, nah ini dalam tanda petik ya, adalah Christian name for the Logos of God in all creation, including all religion, termasuk semua agama. Jadi Kristus yang diutus oleh Bapa ini, yang ngomong tidak ada datang kepada Bapa kecuali melalui aku, itu adalah miliknya semua agama. Pluralis, saudara. Jadi konsep keselamatan di dalam progresif ini, Yesus itu bukan juru selamat yang uniquely di dalam iman Kristen. Ini adalah spirit pluralisme agama. Semua agama menyelamatkan, semua agama membawa kita kepada Allah. Cuma caranya beda-beda. Ya. Nih, we don't have privileged religious perspective. Kita tidak memiliki perspektif yang istimewa dalam hal ini. Dan kita tidak membutuhkan seseorang untuk memeluk dan mewartakan iman kita. Tidak perlu, saudara. Tidak perlu orang itu percaya Yesus. Tidak perlu orang itu memeluk iman Kristen dan memproklamasikan imannya. Karena di luar kekristenan, semua agama juga menyelamatkan. Pluralis. Maka tadi saya katakan, tidak ada keselamatan yang sesungguhnya. Ya, ini konsep doktrin keselamatan di dalam progresif. Kalau kita percaya di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yohanes 14 ayat ke-6. Ya, itu uniquely hanya milik Kristus. Barang siapa tidak percaya kepada Kristus, dia tidak akan diampuni dan diselamatkan. Tapi bagi progresif enggak. Kristus itu milik semua agama. Kita ngapain mengklaim diri Kristus milik iman Kristen? Kristus milik semua agama. Ya, jadi saudara sekalian, di dalam salah satu website ya, Bethel Beaverton Progressive Christianity. Ini gereja yang sudah tercemar Progressive Christianity. Di dalam websitenya saya temukan dia mengatakan prinsip ini muncul dari realitas abad ke-21. Maksudnya adalah zaman posmo, saudara. Abad ke-21. Prinsip ini muncul dari realitas zaman postmodern. We share our lives with people who are Muslim, Jewish, Hindu, Buddhis. Oke, enggak apa-apa saudara ya. Kalau share dalam arti kita bertetangga, kita bekerja di kantor dengan orang yang berbeda keyakinan, memang itu tidak bisa terhindari. Tidak ada satu kantor semua orang Kristen, satu kampung semua orang Kristen, nyaris tidak ada. Ya, nah, we experience these people as loving and caring. Oke, ya. Nah, ini yang saya garis bawahi. By following their religious tradition. Dengan cara mengikuti tradisi iman mereka. Nah, ini saudara yang ngawur. Ya. Jadi, apa sih artinya we share our lives? Kita membagi hidup kita. Bukan sekedar tolong-menolong, ya. Tetangga kita yang tidak seiman dengan kita, kalau kesusahan, ya kita harus tolong, saudara. Itu perintah Tuhan. Tapi bukan dengan following their religious tradition. Ikut-ikutan apa yang mereka lakukan.
menyembah apa yang mereka sembah. Nah, ini ajaran daripada progresif, ya. Ini yang tadi saya katakan, postmodern humanisme. Kita harus toleran, kita harus saling mengasihi, kita harus simpatik dengan satu dengan yang lain. Menyangkali hal ini, kalau kita tidak mau melakukan ini, itu sama saja kita menyangkali bahwa Allah dapat menarik orang-orang dengan satu cara, ya. Ini that simply isn't born out in our experience, dan itu tidak pernah muncul di dalam pengalaman kita. Jadi intinya adalah Tuhan menginginkan, menurut progresif, kita itu mengikuti religious tradition orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Pluralis, saudara. Jadi spirit keselamatan itu adalah pluralis. Terakhir, saudara, sebelum kita masuk tanya jawab, yang kelima, tidak ada yang saya sebut sebagai penebusan dosa. Tidak ada Kristus yang ilahi, tidak ada keselamatan yang sesungguhnya, maka tidak mungkin ada penebusan dosa. Kenapa bisa demikian, saudara? Karena bagi progressive Christianity, kematian Kristus itu adalah cosmic child abuse, saudara, bukan penebusan dosa. Mereka ini melihat penebusan Kristus, ya, kematian Kristus, itu dianggap sebagai child abuse. Allah Bapa ini kok kejam. Kok bisa ada Allah seperti ini, saudara? Anaknya sendiri dibunuh. Maka disebut cosmic child abuse. Ya, penyiksaan anak yang bersifat kosmik seluruh alam semesta. Misal ya, Brad Meyer, saudara, mengatakan, Yesus tidak pernah bermaksud untuk mati bagi dosa-dosa kita atau menyelamatkan kita melalui kematian kita. Nah ini. Kristus kematiannya itu tidak ada urusannya dengan penebusan dosa menurut kaum progresif ini, saudara. Termasuk yang dikatakan oleh Michael Gungor, ya. Dia mengatakan kematian Kristus itu cuma metafora, cuma kiasan. Saya berpikir bahwa darah pengorbanan itu sangat terbatas dan kurang lebih adalah metafora. Ya. Satu kiasan semata-mata. Ya. Itu tidak dibutuhkan Allah untuk menjadi redam murkanya melalui darah, dan itu bukanlah sesuatu yang indah, itu ada sesuatu yang horrific, mengerikan. Jadi saudara, progressive Christianity itu intinya mereka menolak kematian Kristus itu bukan untuk menebus dosa. Itu adalah child abuse, saudara. Dan di dalam pemikiran seorang progresif yang bernama Brian Sun, dia mengatakan, sebenarnya bukan Allah Bapa yang membunuh Yesus. Tapi yang membunuh Yesus adalah budaya manusia, ya, human culture and civilization, dan peradaban manusia. God did not demand the death of Jesus. Allah tidak menginginkan kematian Yesus. Kitalah manusia yang menginginkannya. Maksudnya kita itu ya orang-orang Romawi, orang-orang Yahudi. Saudara, benar nggak sih Tuhan tidak menginginkan kematian anaknya? Di dalam Kisah Rasul 2 ayat 23, di situ Petrus khotbah di hari Pentakosta mengatakan, Dia yang telah diserahkan menurut maksud dan rencana Allah telah kamu salibkan. Jadi kematian Kristus itu direncanakan oleh Allah Bapa, diinginkan oleh Allah Bapa, dikehendaki oleh Allah Bapa. Tapi progresif mengatakan Allah tidak menginginkan kematian Yesus. Lihat saudara, Alkitab dibalik 180 derajat. Ya. Dan Richard Rohr, seorang Katolik, mengatakan, saya percaya bahwa kematian Kristus di atas kayu salib adalah pewahyuan dari yang tidak terbatas dan merupakan kasih Allah. Not some bloody payment. Bukan darah pembayaran yang dibutuhkan oleh Allah untuk keadilan dan problem dosa manusia. Nah ini. Dari kematian Kristus itu cuma demonstrasinya kasih Allah. Tapi itu bukanlah
untuk menghapus dosa manusia, bukan untuk problem of sin, saudara. Lah buat apa terus Kristus mati, saudara? Ya. Jadi inilah saudara yang dikasih Tuhan, kita berhenti sampai di sini tentang teologi progresif Christianity. Nanti beberapa bulan depan kita akan sambung di dalam bagian yang kedua. Masih ada beberapa doktrin-doktrin penting yang akan saya sampaikan, dan nanti akan saya tutup dengan memberikan penilaian dan kesimpulan tentang progresif Christianity ini. Oke, saya berhenti sampai di sini dulu. Kita masuk di dalam tanya jawab.